Baik, masuk ke dalam bab 3, kita akan saya akan menjelaskan, mereview mengenai logika hukum. Logika itu yang dari bahasa Yunani, yaitu logika kata sifat dan logos kata benda, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan pernyataan dalam bahasa, atau yang lebih sederhana yakni perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Logos juga berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mengungkapkan serupa seperti alasan yang tidak logis, argumentasi logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah tidak masuk akal, dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Jadi logika itu dari pertimbangan kita bisa mempengaruhi orang lain, dalam artian orang lain percaya dan sama tata pikirnya yang kita utarakan dengan bahasa. Lalu ada asas-asas. Yang pertama ada asas-asas identitas. Contohnya ya, kalau barang itu ya A ya A gitu. Dan asas kontradiksi gitu, barang A ya bukan Z gitu. Terus asas penolakan kemungkinan ketiga, law of sufficient reason. Lalu juga ada prinsip dasar. Yang pertama prinsip identitas, kedua prinsip kontradiksi, yang ketiga prinsip exclusivity, dan keempat prinsip cukup alasan. Pembagian logika. Yang pertama adalah logika makna luas dan logika makna sempit. Dua, logika deduktif dan logika induktif. Yang ketiga logika formal dan logika material. Yang keempat logika murni dan logika terapan. Yang kelima logika filsafati dan logika matematik. Gunanya apa sih kita melakukan logika suatu hukum ini? Yang pertama adalah cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran. Cara kita pola berpikir kita dalam mewujudkan suatu kebenaran gitu, yang secara tidak langsung bisa mempengaruhi orang lain. Dalam artian orang lain meninjau bahwasannya apa yang kita utarakan, apa yang kita pikirkan itu benar adanya karena bersifat logis. Oke. Dalam mencari suatu kebenaran, dalam melakukan logika, ada beberapa algoritma yang sering kita kenal dengan sebutan, ada dua, yakni metode induksi dan metode deduksi. Induksi dalam artian bahwasanya induk ada suatu ungkapan yang menjadi akar-akar kasus-kasus ke bawahnya menjadi suatu konklusi. Contoh seperti ini, semua orang akan mati, saya adalah orang, konklusinya adalah saya akan mati. Jadi suatu pemikiran yang induksi, suatu fakta yang universal, yang memang sudah benar, lalu dipikirkan menjadi konklusinya bahwasannya saya manusia dan saya akan mati. Lalu metode deduksi ini merupakan suatu dari ungkapan-ungkapan kebenaran-kebenaran yang banyak menjadi suatu yang induksi. Contoh seperti ini, semua pencuri harus dihukum menurut hukum, Johan seorang pencuri. Konklusinya bahwasanya Johan harus dihukum menurut hukum. Proporsi pertama dalam premis semua pencuri harus dihukum menurut hukum disebut premis mayor, sementara proposisi kedua dalam premis disebut dengan premis minor, suatu penaharan yang bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Lalu dengan syarat-syarat pembenaran dalam penalaran. Dalam logika, tidak semua kita berpikir itu bisa mencapai suatu kebenaran. Ada beberapa yang mungkin salah kaprah atau kedunguan berpikir. Lalu syarat-syarat apakah yang merupakan kata-kata kita itu sudah benar dalam penalaran? Yang kalau saya utarakan, pertama adalah
Jika seseorang melakukan penalaran, maksudnya tentu adalah untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dapat dicapai jika syarat-syarat dalam menalar dapat dipenuhi. Suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang sudah benar atau sesuatu yang memang salah. Dalam penalaran, pengetahuan dan menjadikan dasar konklusi atau premis. Jadi semua premis harus benar. Belum di sini harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Formal berarti penalaran memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang tepat. Dengan material berarti isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis yang tepat. Jadi dalam logika, kalau misalnya suatu premis atau suatu fakta yang kita utarakan merupakan fakta yang kurang tepat, konklusi yang kita cari itu merupakan konklusi yang tidak tepat juga, menghasilkan suatu yang tidak penalaran yang tidak pembenar atau dungu. Kita masuk dalam pembahasan yang keempat.